Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Masih dalam serial pembelajaran trigonometri. Dengan mengingat bahwa sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah dengan cos A plus sin B, kita tahu juga bahwa sin 2A berarti sama dengan sin A plus A, maka akan kita dapatkan sin A plus A itu berarti sin A cos A ditambah dengan cos A sin A. Dengan kata lain akan sama dengan 2 sin A cos A. Dengan demikian akan kita dapatkan rumus sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian kita punya rumus cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurangi sin A kali sin B. Cos 2A berarti sama dengan cos A plus A. Dengan demikian akan sama dengan cos A kali cos A dikurangi dengan sin A kali sin A. Dengan kata lain akan sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Kita tahu juga identitas trigonometri yang mengatakan bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Akan kita dapatkan bahwa sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A, atau dikatakan pula bahwa cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Sehingga cos 2A akan sama dengan 2 cos kuadrat A, atau juga dapat dikatakan bahwa cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Dengan cara yang sama dapat ditentukan juga untuk rumus tangen 2A, yaitu tangen 2A sama dengan tangen A plus A sama dengan tangen A plus tangen A dibagi dengan 1 min tangen A kali tangen A. Dengan demikian tangen 2A sama dengan 2 tangen A dibagi dengan 1 min tangen kuadrat A. Inilah rumus-rumus yang harus kita mengerti. Contoh, diketahui sin A sama dengan 4/5. Dengan A pada kuadran kedua, tentukan nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Yang pertama, sin A sama dengan 4/5. Kita tahu seperti ini. Ini 4, 5, ini 3. Kita dapatkan cos A-nya 3/5 tentu saja karena sin A itu depan dibagi miring, depan miring, tentu saja ini adalah 3 sisi sampingnya, sehingga cos A itu cos sami, samping dibagi miring 3/5. Demikian juga tangennya, tan desa, depan dibagi samping, sehingga akan sama dengan 4 dibagi dengan 3. Kenapa cos A-nya negatif? Karena pada kuadran kedua. Demikian juga tangennya negatif karena terletak pada kuadran 2. Sehingga sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, tinggal dimasukkan 2 kali 4/5 kali min 3/5. Tentu saja akan sama dengan min 24/25. Kemudian bagaimana cos 2A? Cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. 2 dikalikan dengan min 3/5 kuadrat dikurangi 1. 2 dikalikan dengan 9/25 sama dengan 18/25 dikurangi 1. 21 itu berarti 25/25. Dengan demikian 18 dikurangi 25 sama dengan min 7/25. Kemudian untuk tangen 2A sama dengan 2 tangen A dibagi dengan 1 min tangen kuadrat A. 2 kali min 4/3 dibagi dengan 1 min 4/3 dikuadratkan, sehingga akan sama dengan min 8/3 dibagi dengan 7/9. Tentu saja akan sama dengan 8/3 dikalikan dengan 9/7, sama dengan 24/7. Kemudian ketika ada soal seperti ini, misalnya jika tangen alfa sama dengan P, alfanya pada kuadran 1,
tentukan nilai dari atau rumus dari sin 2A misalnya. Kita perhatikan gambarnya seperti ini. Sudut A seperti ini, P, tangen itu adalah desa, depan dibagi dengan samping berarti sama dengan P, berarti P ininya 1. Tentu saja di sini adalah sisi miringnya adalah akar 1 kuadrat tambah P kuadrat atau sama dengan akar 1 plus P kuadrat. Kita peroleh sin A-nya berarti sama dengan, ingat sin itu depan dibagi miring berarti 4 dibagi dengan akar 1 plus P kuadrat. Kita dapatkan juga cos A-nya sama dengan 1 plus akar 1 plus P kuadrat. Sedangkan sin 2 adalah 2 sin A cos A sehingga akan sama dengan 2 kali P per akar 1 plus P kuadrat dikalikan dengan 1 per akar 1 plus P kuadrat sehingga akan sama dengan 2P dibagi dengan 1 plus P kuadrat. Ini adalah untuk rumus dari sin 2A. Bagaimana dengan cos 2A? Cos 2A salah satu rumusnya adalah 2 cos kuadrat A min 1. Sehingga 2 dikalikan dengan cos A, 1 plus akar 1 plus P kuadrat dikuadratkan dikurangi 1. Sama dengan 2 per 1 plus P kuadrat dikurangi 1. Akan sama dengan 1 itu kita buat dengan 1 plus P kuadrat ditambah dibagi dengan 1 plus P kuadrat sehingga akan sama dengan 1 min P kuadrat dibagi dengan 1 plus P kuadrat. Itu adalah untuk cos 2A. Demikian juga untuk tangen 2A. Tangen 2A sama dengan sin 2A dibagi dengan cos 2A. Sehingga akan sama dengan 2P per 1 min P kuadrat. Karena berasal dari sin 2A tadi dibagi dengan sin 2P. Kemudian kita pelajari rumus sudut tengahan. Dengan rumus dari sudut terangkap dapat dicari rumus-rumus sudut tengah sebagai berikut. Dari rumus sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, jika 2A disolusikan dengan alfa, kita dapatkan A sama dengan setengah alfa. Sehingga sin alfa sama dengan 2 sin setengah alfa kali cos setengah alfa. Demikian juga untuk rumus sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A per 2 akan didapatkan sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per 2. Untuk rumus cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2 per 2 didapatkan cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa dibagi dengan 2. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per 2. Sedangkan cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa per 2. Atau seperti ini kalau kita gambar. Kalau kita simpulkan, sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa. Demikian juga untuk tangen setengah alfa. Contoh, jika diketahui beta merupakan sudut lancip dan cos beta sama dengan 40 per 5, hitunglah nilai dari cos setengah beta dan sin setengah beta. Kita tahu cos kuadrat setengah beta berarti sama dengan 1 plus cos beta per 2 sama dengan 1 ditambah 4 per 5 dibagi 2. Tentu saja sama dengan 9 per 10. Dengan demikian, cos setengah betanya berarti akar dari akar 9 per 10 sama dengan 3 per akar 10 sama dengan 3 per 10 akar 10. Demikian juga dengan sin kuadrat setengah beta. Sin kuadrat setengah beta kita gunakan rumus yang ini. Sama dengan 1 min cos beta dibagi dengan 2. Sama dengan 1 min 4 per 5.
sehingga akan sama dengan 1/10 karena ini berasal dari 5/5. 5 kurang 4 adalah 1. 1/5 dibagi 2 1/10, sehingga sin setengah betanya sama dengan 1/10 atau sama dengan 1/10 / 10. Kemudian kalau ada soal seperti ini tanpa menggunakan kalkulator atau tabel, tentukan nilai dari sin 22,5. Nah, sin 22,5 berarti sama dengan, kita gunakan rumus yang ini, sama dengan akar 1 min cos alfa per 2 sama dengan 1 min cos 45 per 2 sama dengan 1 min setengah akar 2 dibagi 2 sama dengan setengah. Ini karena setengah, ini masing-masing dikalikan dengan 2, dia menjadi 2 akar 2. Sedangkan di bawahnya juga kali akar 2, sehingga dikurangi dia menjadi setengah karena berasal dari 1/4. Oke, dengan demikian akan setengah akar 2 dikurangi akar 2. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang sudut rangkap. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.